Halo, assalamualaikum Tabipun gengs, apa kabar kalian semuanya? Pastinya semoga sehat selalu karena saya juga sehat gengs. Jadi di sini aku memenuhi janjiku untuk make upin seorang anak-anak. Jadi hari ini aku make upin anak-anak untuk jadi pengantin. Kalau kemarin ceritanya kan make upin ibu-ibu, nenek-nenek jadi pengantin. Nah kebetulan kemarin itu kan aku memang biasanya manggil mbak ke Mbak Hita, itu aku panggilnya mbak, jadi biar kesannya muda. Jadi kalau teman-teman banyak yang komen, kok manggilnya mbak keceplosan ya? Memang aku manggilnya mbak walaupun umurnya udah 60 tahun gengs. Jadi bukan karena mbak-mbak, tapi memang aku manggilnya mbak gitu loh guys. Nah kalau di sini benar-benar ini adalah seorang anak-anak yang usianya baru sekitar 90 tahun, maksudnya 9 tahun ya. Mau kenalan dulu nggak? Siapa namanya cantik? Caca Marica gitu ya gengs ya. Dan pastinya Caca ini boleh kenalan, namanya siapa nama lengkapnya? Kalista Khairunisa. Umurnya? 9 tahun. 9 tahun. Sekolah kelas berapa? 4. Kelas 4 udah kelas 4 udah jadi pengantin. Gimana ceritanya kelas 4 jadi pengantin cantik gini ya gengs ya? Mau tahu gak sih bagaimana keseruan kita bikin tutorial makeup seperti ini? Dan pastinya sebelum nonton video tutorialnya jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, ini gratis gengs. Kalau gitu langsung aja nonton ini dia video tutorialnya. Nah gengs, di tahap pertama di sini aku mengaplikasikan ini adalah Scott tape atau Scott mata ya gengs ya. Berhubung model cilik kita yang berumur 9 tahun ini itu kan nggak punya kelopak ya, alias kubil alias monolit. Makanya di sini aku aplikasikan Scott tape supaya punya kelopak mata walaupun punya palsu ya nggak masalah ya gengs ya. Yang penting kelihatan cantik dipandang dan sedap untuk dilihat gitu gengs pastinya. Nah di sini kalian bisa lihat bahwasanya perbedaan antara kanan dan kiri itu udah lumayan kentara ya gengs ya. Yang kanan itu punya kelopak mata palsu, yang kirinya ya bener-bener kubil gengs. Kemudian kita lanjutkan di tahap kedua adalah di sini aku mengaplikasikan pensil alis ya, ini dari Eyeshine yang eyeshadow pencil liner sebenarnya ya, eyeshadow eyeliner pencil liner maksudnya. Dan pastinya kita buat frame-nya terlebih dahulu antara kanan dan kiri itu kalau nggak sama persis juga nggak masalah, namanya buatan tangan manusia seperti biasa. Tidak ada yang sempurna gengs ya kalau namanya buatan manusia tuh, karena yang sempurna hanya milik Allah. Dan pastinya di sini aku membuat jembatan Shiratal Mustaqim untuk penghubung antara kanan dan kiri alisnya agar mempermudah kita dalam membingkai alis antara kanan dan kiri, nggak terlalu beda jauh gitu ya gengs ya. Kecuali makeupnya diskon, mau dijauh-jauhin juga nggak masalah, jangan ditiru gengs. Nah, di sini kemudian aku langsung aplikasikan moisturizer ataupun pelembab ya, sekaligus primer ini dari VT Cosmetic yang sisa smoother ya gengs ya. Berhubung aku belum punya kosmetik khusus anak-anak gengs, dan pastinya kalau kosmetik yang Riza pakai insya Allah aman ya gengs ya. Nah pastinya nanti kedepannya aku bakal bikin tutorial makeup anak-anak pakai kosmetik yang khusus buat anak-anak juga gengs. Nah tapi di sini karena kita belum punya, ya udah pakai aja yang ada, yang penting aman, belum expired gengs ya. Nah lepas moisturizer di sini aku mengaplikasikan pelembab bibir atau lip balm ya gengs ya. Ini dari Oriflame, opsional lah, kalian bisa pakai pelembab bibir apa aja nggak masalah. Yang penting pakai pelembab bibir aja, karena berhubung di sini modelnya ini si Caca ini nih punya bibir yang lumayan kering ya gengs ya, makanya kita butuh pelembab untuk membuat bibirnya itu nggak pecah-pecah gengs. Lepas itu kita lanjutkan dengan mengaplikasikan lem bulu mata ini dari Expert Premium Lashes ya gengs ya. Nah pastinya ini untuk membuat bulu-bulu alisnya itu lebih bobo ya gengs, supaya kita ketika mengaplikasikan foundation ataupun concealer itu lebih mudah untuk diaturnya dan nggak bikin ribet ketika kita make upin gitu gengs ya. Karena aku tuh pecinta alis yang perfect tuh manjut tiadu taruh, jadi anti terlihat bulu-bulunya walaupun alisnya nggak dicukur ya gengs ya. Jadi kalian bisa juga pakai tekniknya Datuk Suhaib Daud ya gengs ya. Cigo Suhaib Daud untuk pakai teknik tanpa cukur alis terbaik ya gengs ya pastinya. Nah kalau ini aku pakai teknik simple aja versinya Rizam, pakai lem bulu mata expert terus kita timpa foundation nantinya ya gengs ya. Nah di tahap selanjutnya kita aplikasikan mixing foundation. Ini aku pakai mixing foundationnya dari Makeover gengs, ini yang Power Stay, dan pastinya ini shade-nya itu yang natural aja, N30. Dan pastinya berhubung foundationnya Power Stay dari Makeover itu kan lumayan agak kering ya gengs ya, matte teksturnya. Nah di sini aku aplikasikan juga, aku tambahkan ini foundationnya dari Crayolan yang Supra Color. Berhubung ini punya banyak sekali moisturizer, jadi bagus banget untuk kulit anak-anak yang masih lumayan kering ya gengs ya. Jadi moisturizer atau pelembab pada wajahnya itu sendiri, pada kulit wajahnya itu kurang banyak, tidak seperti orang dewasa gengs pastinya. Makanya kita butuh foundation yang agak moistnya lumayan banyak gitu gengs.
Nah kemudian dua bahan tersebut kita campur ya, kita ambil perbandingannya 1:1. Makeover liquidnya kita misalnya semprotin 2 pump, terus kemudian kita ambil Kryolan Supra Colornya itu ya 1 scoop setengah gitu gengs ya, secukupnya aja pastinya. Dan kemudian kita pakai teknik bakar foundation ya gengs ya, jangan bakar rumah pastinya. Terus setelah kita bakar jangan sampai mendidih banget gengs ya, karena seperti biasa kalau sampai terlalu mendidih biasanya akan lumayan banyak oksidasinya ya, lumayan kuat perubahan warnanya. Yang penting udah nyatu gitu aja antara foundation 1 dan foundation keduanya ya gengs ya. Kemudian kita aplikasikan ke seluruh wajahnya, tapi nunggu agak hangat-hangat kuku ya gengs ya, jangan panas-panas langsung apply di wajahnya karena takutnya melenyes alias melonyo alias ya kalian tahu kalau luka bakar ya kan gengs. Nah di sini aku aplikasikan foundationnya dengan menggunakan beauty blender ya gengs ya. Beauty blender opsional, kalian bisa pakai merek apa aja yang penting enak aja. Nah biasanya aku kalau apply foundation itu pakai beauty blender, aku suka beauty blendernya tuh teksturnya agak moist, jadi agak basah-basah, makanya di sini aku biasanya cemplungin dulu pakai air biasa aja, terus diperus sampai benar-benar lembab aja gitu, nggak sampai basah-basah banget, nggak sampai kering-kering banget ya gengs. Nah ketika teksturnya udah lumayan squishy gitu, biasanya akan lebih mempermudah kita untuk mengaplikasikan foundation gengs. Ingat ini ke seluruh wajahnya, dan kita pakai teknik foundation tipis dan warnanya natural tapi bohong ya gengs ya. Foundation tipis tapi bohong, warna natural tapi bohong gengs. Kalian jangan khawatir ketika kita mengaplikasikan foundation di awal ini, kalian bisa lihat ya di sini ya memang benar-benar kayak topeng mau to the nyet alias topeng monyet ya gengs ya, tapi bukan bermaksud menghina karena ya biasa aja aku ngobrol mah memang begini, santuy gengs ya, nggak usah dibawa ke hati, kalian baper amat sih jadi orang. Nah selepas kita mengaplikasikan foundation mixing yang sudah kita bakar-bakaran tadi gengs, pastinya di sini aku aplikasikan setting powder dari Ultima tuh ya, yang ini serinya Delicate Translucent Face Powder with Moisturizer, jadi tetap ada moisturizernya gengs, dan pastinya ini aku pakai yang shade-nya Golden Beach atau 006. Kita aplikasikan ke seluruh wajahnya tanpa terkecuali. Biasanya aku selalu mengaplikasikan di bagian bawah matanya terlebih dahulu gengs, supaya bagian bawah mata itu lebih mudah terset, lebih dulu terset, karena biasanya suka crack-crack atau ada sedikit garis-garis di bagian bawah mata kalau kita nggak set duluan gengs, makanya nanti takutnya ngerepotin lagi, kita harus ngeblend lagi pakai beauty blender. Jadi lebih baik pas pertama mengaplikasikan bedak tabur tuh aplikasikan di bagian bawah matanya saja gengs, baru setelah itu kita aplikasikan ke seluruh wajahnya tanpa terkecuali. Ingat ketika mengaplikasikan bedak tabur, kalau foundationnya tebel, bedak taburnya juga harus tebel, jangan pelit-pelit. Biasanya satu wadah ini aku habisin dalam 1 kali pemakaian gengs, tapi bohong. Nah setelah kita aplikasikan bedak tabur, jangan lupa biasanya masih ada sisa-sisa powder ya gengs ya, tidak terserap dengan sempurna oleh foundation, makanya kita sapu-sapu sedikit dengan menggunakan brush besar gengs. Nah kemudian untuk bedak padatnya atau compact powder atau two way cake, ini aku pakai dari Run Cosmetics yang R11. Ini sebenarnya undertone-nya hampir ke kuning, lebih ke pink sih gengs ya, tapi berhubung ini warnanya lumayan terang, jadi bagus banget untuk tinting atau highlight ya gengs ya. Powder highlight ini cocok banget kita aplikasikan hanya di bagian-bagian yang ingin kita tonjolkan saja. Di tulang hidungnya, jenongnya walaupun udah jenong tetap kita aplikasikan gengs ya, jangan dilewatin. Nah kemudian di bagian under eye atau bawah matanya, terus di bagian dagu, dan juga bagian dekat-dekat bibir itu, di bawah bibir itu maksudnya di bawah hidung itu ya gengs ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengaplikasikan, ini masih pakai bedak padatnya Power Stay ya dari Makeover. Ini yang shade-nya N30, warnanya agak kuning gelap gitu ya gengs ya, dibanding warna foundationnya tadi ini jauh lebih gelap. Dan pastinya ini aku aplikasikan hanya menggunakan brush saja. Kenapa? Karena kita hanya butuh finishing powder aja ya gengs ya. Compact powder ini untuk memperhalus complexion supaya terlihat lebih flawless gengs ya. Ingat flawless ya, bukan flawless lagi karena saking flawlessnya. Nah gengs, berhubung aku make upin anak-anak ya, alias anak umur 9 tahun, jadi aku nggak pakai kontur khusus kontur. Jadi di sini aku cukup pakai bedak padatnya si LT Pro Cosmetics yang dual function palette ya gengs ya. Ini aku pakai warna coklatnya yang seri dark ya gengs. Nah ini warna coklat kekuningannya ini untuk menggantikan powder kontur gengs ya. Nah di sini aku aplikasikan di bagian tulang hidung kanan dan kirinya, bukan di tengah tulang hidung, itu ceritanya bukan kontur gengs, itu highlight ya gengs ya. Nah kita aplikasikan antara kanan dan kirinya, kita ulang-ulang kurang lebih 5-1000 kali, nggak usah kebanyakan, maksudnya 5-10 kali pengulangan ya gengs ya, supaya kesan hidungnya terlihat lebih mancung, terkesan sih bukan terlihat. Nah kita buat juga di bagian tulang pipinya dan juga di bagian sekitar pertumbuhan anak-anak rambutnya gengs, fungsinya sebagai pengganti bronzer ya gengs ya. Jadi kesan make up atau kompleksinya itu nggak flat kayak topeng monyet itu ya gengs ya. Jadi kita aplikasikan juga seperti ini supaya kesan kompleksinya itu lebih berdimensi dan lebih professional look gitu
gitu gengs ya, walaupun buat anak-anak, karena kita kan ceritanya pengen bikin make up look anak-anak ini jadi pengantin dan jadi dewasa, makanya kita butuh complexion, apalagi total make up look yang lebih dramatis gitu loh gengs ya. Nah, masih di bagian complexion, di sini aku mengaplikasikan blush on. Nah, ini aku pakai blush onnya dari Isin, bukan Isin, maksudnya Eyeshine ya gengs ya. Ini yang warnanya Ultimate Peach. Maafkan kalau produknya ini agak kotor gengs ya, karena ketumpuk-tumpuk sama foundation tadi. Jadi udah biasa lah kalau make up artis yang lumayan laris tuh ya begini kotor semua. Enggak, sombong itu mah, bercanda ya gengs, yang diambil hati, kecuali tim baperan gengs. Nah, kita aplikasikan ke seluruh tulang pipinya gengs ya. Jadi aku potong tulang pipinya biar kesannya tuh nggak kayak nenek-nenek. Makanya di sini aku aplikasikan lebih ke blush on KDRT, bukan blush on panas dingin ya gengs ya. Ini lebih ke blush on KDRT. Jadi berbeda sedikit dari panas dingin karena ini nggak sampai bawah mata banget gitu ya gengs. Nah, terus di bagian dagunya juga aku aplikasikan sedikit saja gengs. Nah, kalau sekiranya kalian nggak suka yang terlalu orange gini, kalian bisa tambahkan blush on warna pink, optional gengs. Kalian bisa pakai brand merek apa aja gengs. Nah, terakhir di bagian complexion kita lanjutkan dengan mengaplikasikan setting spray. Nah, untuk setting spraynya kalian bisa pakai merek apa aja ya gengs ya. Mau air putih biasa juga gak masalah, aku sih bebas-bebas aja. Nah gengs, tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan eyeliner pensil warna hitam ya, ini dari LT Pro Cosmetic ya gengs. Dan pastinya ini kita aplikasikan untuk di bagian waterline bagian bawah ya gengs ya, namanya waterline. Nah, kita aplikasikan full ke seluruh bagian bawah matanya atau waterline-nya, dan pastikan make sure ini agak melebar-melebar dikit supaya kesannya tuh lebih galak dan juga lebih kelihatan dewasa gitu gengs. Kalau kita apply eyeliner full di bagian waterline seperti ini nih, lebih klasik aja looknya ya gengs ya, kayak zaman dulu, jadi kelihatan dewasa zaman dulu gitu gengs. Nah, kemudian setelah kita aplikasikan eyeliner tadi gengs, di sini aku mengaplikasikan eyeshadow palette favorit aku akhir-akhir ini gengs. Ini dari LT Pro X Din. Pastinya ini dalam satu palette ini bisa kepake untuk blush on eyeshadow, dan juga pastinya untuk ngeblend yang hal-hal yang luar biasa agak ribet ini bisa banget gengs. Nah, untuk bagian waterline-nya tadi aku blending dengan menggunakan eyeshadow yang warnanya agak ke oren-orenan supaya kesannya tuh lebih terarsir dengan paripurna syalalala, dan pastinya kita aplikasikan sampai melebar-melebar, luber-luber ya gengs ya, supaya kesannya tuh lebih klasik, lebih jadul, lebih dewasa gitu. Makanya kita harus apply agak lumayan melebar, jangan pelit-pelit, tapi jangan kebanyakan juga. Jadi kalau ketika mengaplikasikan eyeshadow itu lebih baik sedikit aja dulu, kurang aja dulu, nanti kalau kurang bisa nambah, tapi kalau nambah itu susah nguranginnya gengs. Maksudnya kalau udah kelebihan tuh susah nguranginnya, kita ngeblendnya agak susah gengs, jadi mau nggak mau kita hapus kan ngeribetin ya gengs ya. Nah, setelah bagian mata bawahnya atau bawah matanya udah selesai, kita lanjutkan dengan bagian kelopak matanya gengs. Di sini aku mengaplikasikan eyeshadow base-nya dari Oriflame warna coklat ya gengs ya. Nah, dikit-dikit aja, dan pastikan ketika kita mengaplikasikan eyeshadow usahakan pakai base eyeshadow supaya eyeshadownya itu lebih pigmented dan lebih keluar warnanya gengs. Nah, kemudian untuk eyeshadownya tadi seperti tadi aku pakai untuk waterline-nya tadi aku aplikasikan dari LT Pro yang paletnya Din X LT Pro pastinya gengs ya. Ini aku pakai warna coklat gelapnya terlebih dahulu untuk warna dasarnya supaya kesan matanya itu lebih belok, lebih kelihatan panglong gitu ya gengs ya. Nah, gini kita buat setengah lingkaran agak keluar sedikit dari bentuk mata aslinya, jadi kita hampir ngikutin tengkorak mata aslinya gengs. Kalian mudah nggak atau ngerti nggak ketika aku ngomong gini gengs ya, karena aku ngomongnya santuy aja, ini kayak ngomongnya ya beginilah pokoknya gengs. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengaplikasikan warna transisi atau warna blendingan kalau kata orang dulu mah ya. Nah, di sini untuk warna transisinya aku mengaplikasikan yang warnanya orange seperti di bagian waterline-nya tadi, gengs. Ini kita blend agak meluber sedikit ya, sampai agak meluber sedikit. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu banyak juga, gengs. Mohon maaf kalau ada suara motor yang seliweran ya, gengs, karena hari ini agak susah dikondisikan situasinya dan lingkungannya, gengs ya. Jadi ya jalanin aja lah, gengs. Nah gengs, di tahap selanjutnya kita tinggalin dulu bentuk eyeshadow yang masih agak berantakan ini ya gengs ya. Berhubung ini agak lumayan susah ngeblendnya karena kita pakai teknik tanpa cukur alis, jadi ketika bulunya itu agak mengganggu gitu biasanya agak susah untuk ngeblend ya gengs ya. Cuman kita tinggalin dulu aja. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat alisnya lebih presisi dan perfecto dengan mengaplikasikan eyeliner pensil warna coklat dari Eyeshine tadi ya gengs ya. Untuk ngeframe lagi bagian alisnya, kita buat bagian atas dan bawah framenya. Kemudian untuk bentuk alisnya sendiri ini aku bikin agak sedikit new wing atau nungging atau kayak zaman dulu banget ya, naik sedikit ke atas ke ujung gitu ya gengs ya. Terus pastinya supaya kesannya lebih pangling itu ya memang bentuknya harus seperti ini kayak orang tua gengs. Nah mungkin ini di awal-awal agak rata kelihatannya gengs ya, tapi nanti kemudian aku koreksi dan bentuknya tuh agak nungging atau cuing gitu ya gengs ya, mohon maaf bahasa saya. Nah kemudian setelah itu kita koreksi dengan menggunakan foundation dari Naturactor yang shade-nya 130 yang warnanya agak lumayan terang nih kali ini gengs, supaya bentuk alisnya tuh lebih kelihatan nyata, perfecto manjut
Beauty Adotara ya kan, dengan menggunakan angle brush pipi. Sebenarnya ini untuk koreksi alis, ini aku pakai untuk ngarsir alis. Terus kalau udah biasa kita pakai untuk koreksi alis, karena kena foundation lama-lama dia makin pipih kok gengs ya. Jadi kalau buat kalian yang bingung cari flat brush untuk koreksi alis sih, pakai aja angle brush yang biasa untuk ngarsir alis gengs. Nah, setelah alisnya kita koreksi, kemudian di sini aku langsung timpa lagi bagian frame bawahnya ya gengs ya, bawah framenya itu ya gengs, dengan menggunakan eyeliner spidol warna coklat ya gengs ya. Ini lebih untuk eyeliner alis ya, eyebrow eyeliner. Nah, kemudian setelah kita frame bagian bawahnya supaya lebih tegas, kemudian kita langsung arsir-arsir dengan menggunakan angle brush supaya bentuk alisnya tuh lebih presisi, terutama bagian bawah. Kalau bagian atas tuh nggak usah terlalu presisi, warnanya masih agak samar-samar gitu nggak masalah. Tapi untuk bagian bawah tuh bener-bener harus pigmented, warnanya harus gelap ya gengs ya, supaya kesan makeupnya tuh lebih dramatis dan ulalalala gitulah gengs. Nah gengs, kemudian kita lanjutkan dengan mengaplikasikan bulu mata palsu ya gengs ya. Untuk bulu mata palsunya pastinya kalian bisa banget pakai bulu mata palsu kiloan, tapi kalau pengen lebih bagus lagi, biasanya harga nggak pernah bohong ya gengs, kalian bisa pakai bulu matanya seri Ari Izam dari Siliales ya gengs ya, ataupun bisa pakai artisan atau merek-merek lainnya ya. Bulu mata hits itu bagus-bagus biasanya gengs. Nah kemudian untuk bulu mata palsunya kalian bisa pakai 2 lapis atau 3 lapis. Kalau aku di sini pakai 3 lapis, cuman aku nggak shoot semuanya karena berhubung nggak sadar kalau kameranya mati gengs. Kemudian aku juga di sini pasang bulu mata palsu untuk bagian bawahnya ya gengs ya, supaya kesannya tuh lebih klasik aja gitu. Aku pakai bulu mata palsu bagian bawah yang agak rapet-rapet, silang-silang natural gitu aja ya gengs ya, supaya kesannya makeup matanya tuh lebih kayak zaman dulu aja ya. Jadi bener-bener bikin kayak makeupnya itu kayak orang itu bener-bener kelihatan dewasa gengs. Nah supaya bulu mata bagian bawah matanya itu lebih kuat, lebih setorong ya, kita apply juga lem bulu mata di bagian kelopak atau waterline-nya ya gengs ya. Kemudian di bagian bulu mata palsunya juga itu harus dipasang. Nah hati-hati, namanya anak-anak nih. Ini lumayan strong sebenarnya anak ini ya gengs ya, nggak kayak anak-anak lain. Nah kemudian kita aplikasikan eyeliner gel. Ini masih dari Altipur Cosmetic ya gengs ya, serinya Dean. Ini yang shade-nya tuh bombastis untuk bikin belek mata artisnya tuh lebih kelihatan badai gitu ya gengs ya, kelihatan lebih sunbright like a diamond, tumplak hoe. Dan pastinya nah kita timpa lagi dengan menggunakan eyeshadow yang shimmering atau glittery ya gitu ya gengs ya, supaya kesan belek-belek artisnya tuh lebih keluar warnanya gengs. Jadi walaupun kita apply eyeshadownya ya lebih ke smoky eyes, tetap nggak kelihatan terlalu sangar gitu gengs ya, ada glitter-glitternya gitu, jadi kelihatan manja gengs. Nah lah dulu kita lanjutkan dengan mengaplikasikan lip liner, tapi jangan salah di sini untuk lip liner yang aku pakai dari pensil alis Viva ya gengs ya, untuk mempermudah aja sih ini. Nah kemudian untuk lip creamnya di sini aku mengaplikasikan lip cream dari Mineral Botanica yang warnanya tuh lebih agak ke merah tapi agak ngepink gitu ya gengs ya, red cherry gitulah ya, basing lah. Kalian mau pakai warna pink, mau pakai warna merah ya nggak masalah. Sebenarnya untuk bikin kesan makeup bibirnya kelihatan lebih dewasa tuh, usahakan apply lipsticknya itu lebih lebar dari bibir seharusnya gengs, supaya kesan bibirnya kayak bibir orang dewasa. Terus pakailah warna-warna yang terlalu cerah tuh nggak masalah, warna merah cabe-cabean, nggak, maksudnya warna merah cabe ataupun merah marun nggak masalah, biar kesannya lebih dewasa ya gengs ya. Nah tahap terakhir di sini aku mengaplikasikan highlighter ya gengs ya, untuk bagian-bagian yang ingin ditonjolkan. Pastinya ini untuk highlighternya aku pakai dari Makeover yang palet isi 3 itu ya gengs ya. Ini semua momonya di palet ini aku pakai gengs, biar adil supaya cepat habisnya itu sama-sama habis gitu, nggak cuma sebiji yang habis. Jadi tiga-tiganya kita apply, kita ambil 1, 2, 3 kita apply di bagian tulang hidung, dagu, apple cheek, tulang pipi, dan juga jenongnya aku kasih sedikit gengs, pastinya supaya kesan makeupnya tuh lebih glowing, sunbright like a diamond, seperti itu kiranya gengs. Gampang kan? Oke gengs, demikian video kali ini, mudah-mudahan kalian semuanya suka. Kalau kalian suka jangan lupa klik like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Pastikan juga jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, ini gratis gengs. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye, cheers, bye bye.